Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para guru dan pembimbing serta teman-teman saya yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita di sini untuk belajar dan mendapatkan wawasan baru. Hadirin sekalian, dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan teknologi tumbuh dengan sangat cepat. Internet telah mengubah cara kita belajar, berkomunikasi, mengakses informasi, serta cara kita memandang dunia. Kita berada pada masa ketika hampir semua aktivitas manusia melalui ruang digital. Namun di balik semua kemudahan tersebut, terdapat tantangan besar yang perlu kita hadapi bersama, terutama oleh generasi muda yang sangat aktif menggunakan media sosial. Karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat tema membangun generasi muda yang cerdas, yang bijak melalui literasi digital. Tema ini menjadi sangat penting untuk dibahas karena masa depan ekosistem digital di Indonesia berada di tangan kita sebagai generasi penerus bangsa. Hadirin yang berbahagia, pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia meningkat sangat pesat. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau APJJI tahun 2023, jumlah pengguna internet mencapai 215 juta orang, di mana kelompok usia 13-18 tahun adalah yang paling aktif dalam menggunakan internet dan media sosial. Angka ini menunjukkan betapa besarnya para generasi muda dalam membentuk budaya digital bangsa. Selain itu, UNESCO pada tahun 2021 menyatakan bahwa literasi digital merupakan salah satu core skill pada abad ke-21. Artinya, jika generasi muda tidak memiliki kemampuan ini, mereka akan tertinggal dalam dunia pendidikan, pekerjaan, dan bahkan dalam kehidupan sosial. Yang pertama, apa itu literasi digital? Banyak orang yang mengira literasi digital hanya berarti bisa memakai gawai atau media sosial. Padahal, maknanya jauh lebih luas. Literasi digital mencakup yaitu yang pertama, kemampuan berpikir kritis dalam memilih dan memahami informasi. Yang kedua, kemampuan menjaga privasi dan keamanan data pribadi. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi secara etis di dunia maya. Yang keempat, kemampuan mengelola dan memproduksi konten yang bermanfaat. Yang kelima, kemampuan memahami jejak digital dan dampaknya. Dengan kata lain, literasi digital bukan hanya bisa memakai internet, tetapi menggunakan internet dengan bijak, aman, dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengapa literasi digital penting bagi generasi muda? Agar mampu menggunakan teknologi untuk belajar dan berkembang, dengan literasi digital, siswa dapat mencari sumber belajar yang kredibel, mengikuti kursus online, hingga mengembangkan keterampilan baru seperti desain, editing video, coding, atau membuat konten eduktif. Agar siap menghadapi dunia kerja yang serba digital di zaman sekarang, saat ini banyak profesi masyarakat kemampuan literasi digital mulai dari bidang kreatif, bisnis, kesehatan, sampai pemerintah. Tanpa keterampilan ini, generasi muda akan sulit bersaing. Selain itu, agar mampu beretika di ruang digital, menurut Kominfo, etika digital dan kemampuan menjaga keamanan cyber harus ditanamkan sejak dini untuk menghindari tindakan negatif seperti cyberbullying, ujaran kebencian, maupun penyebaran konten ilegal. Yang ketiga, peran generasi muda di dalam dunia digital. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai pelajar, kalian bukan hanya pengguna pasif, tetapi juga pencipta budaya digital. Ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, menggunakan media sosial sebagai ruang belajar, tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk mendapatkan wawasan, mengikuti kelas online, ataupun berbagai pengetahuan. Menjaga keamanan data pribadi itu pun termasuk buat kata sandi yang kuat, jangan sembarangan mengunduh aplikasi, dan jangan mudah membagikan informasi pribadi. Selanjutnya, membiasakan verifikasi informasi. Setiap kali menemukan informasi baru, biasakan mengecek sumbernya melalui cross-check ataupun mencari referensi terpercaya. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di era digital yang menawarkan peluang besar, tetapi juga tantangannya tidak kecil. Oleh karena itu, literasi digital bukan lagi pilihan tetapi kebutuhan utama. Dengan memperkuat kemampuan literasi digital, kita bisa menjadi generasi yang mampu menggunakan teknologi untuk kebaikan, bukan untuk hal-hal yang merugikan. Marilah kita bersama-sama menjadi generasi muda yang cerdas, kritis, kreatif, dan beretika dalam dunia digital. Jadilah pengguna internet yang membawa manfaat, bukan mandat. Jadi pengguna yang mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru dan teman-teman yang saya banggakan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi pengingat bahwa masa depan digital Indonesia berada di tangan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.